menjelaskan tentang disposisi dan telaan staf. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang disposisi dan telaan staf menurut Permendagri nomor 1 tahun 2023. Disposisi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf C, merupakan petunjuk tertulis singkat dari atasan kepada bawahan mengenai tindak lanjut atau tanggapan terhadap naskah dinas masuk. Sedangkan telaan staf, sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf I, berisi analisis pertimbangan, pendapat, dan saran secara sistematis terhadap suatu permasalahan yang perlu penjelasan dari bawahan kepada atasan. Kemudian, posisi disposisi dan telaan staf dalam sistem tata naskah dinas. Posisi disposisi berada setelah surat diterima, dicatat, diparaf oleh pimpinan. Surat masuk kemudian diberikan catatan disposisi sebelum diteruskan ke unit atau bagian yang ditugasi. Sedangkan posisi telaan staf berada setelah adanya disposisi dari pimpinan. Jadi, ketika pimpinan memberi disposisi untuk minta telahan atau buat kajian, staf yang bersangkutan menyusun telahan staf untuk bahan pertimbangan pimpinan dalam mengambil keputusan. Jadi, disposisi dan telahan staf bukan sekedar administrasi, melainkan sarana pendidikan organisasi agar bawahan terbiasa untuk berpikir, menganalisa, dan mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan. Bukan juga hanya sekedar menjalankan perintah. Di sini, kelompok kami mendapatkan surat pemberitahuan terkait pelaksanaan kegiatan PKKMB Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Kemudian, saya akan menjelaskan proses pembuatan disposisi. Dalam konteks pembuatan disposisi, harus ada pihak pertama dan pihak kedua. Pihak pertama berdasarkan surat tersebut adalah Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, sedangkan pihak kedua adalah seluruh mahasiswa baru Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pihak mahasiswa menerima surat masuk dari dekan, kemudian setelah menerimanya, staf tata usaha yang ada di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta tersebut harus melakukan pencatatan surat. Pencatatan ini biasanya dicatat dalam buku agenda besar. Setelah melakukan pencatatan surat, langkah selanjutnya adalah pengisian lembar disposisi. Di dalam lembar disposisi terdapat nomor surat, tanggal diterima, sifat surat, dan perihal surat. Maka dari itu, kelompok kami membuat 4 lembar disposisi, yaitu dekan, wakil dekan 1, wakil dekan 2, dan wakil dekan 3. Kemudian, disposisi dari dekan ditujukan kepada wakil dekan 1, 2, dan 3. Wakil dekan 1 ditugaskan untuk mengelola terkait akademik. Wakil dekan 2 ditugaskan untuk prasarana dan sarana. Dan wakil dekan 3 ditugaskan untuk pembinaan kemahasiswaan. Kemudian disposisi wakil dekan 1 ditujukan kepada kepala program studi yang ditugaskan untuk mengatur kegiatan selama PKKMB. Kemudian, surat disposisi wakil dekan 2 ditujukan kepada administrasi umum dan keuangan yang ditugaskan untuk menyediakan anggaran untuk kegiatan PKKMB. Dan surat disposisi wakil dekan 3 ditujukan kepada bidang kemahasiswaan yang ditugaskan untuk menjadi koordinator yang mengkoordinasikan kegiatan PKKMB tersebut. Contohnya, menjadi pembina, pembimbing, serta pendamping. Kemudian, lembar disposisi ini akan diarsipkan untuk menjadi barang bukti agar tidak disalahgunakan serta tidak ada pihak yang dirugikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan telaan staf menurut Permendagri nomor 1 tahun 2003, yang mana telaan staf berisikan identitas surat yang berisi kepada yang terhormat, asal surat, tanggal surat, nomor, lampiran, serta hal dalam surat tersebut. Berdasarkan surat pemberitahuan tentang penyelenggaraan PKKMB Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, yang pertama, persoalan di sini adalah adanya kewajiban dan himbauan kepada mahasiswa baru Fakultas Ekonomi tahun 2020-2021 mengenai pelaksanaan kegiatan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru dan masa bimbingan magnet FE atau yang
biasa kita kenal sebagai mahasiswa generasi terbaik. Yang kedua, ada peranggapan yang bertujuan untuk memberikan informasi dan arahan kepada seluruh mahasiswa baru agar dapat mengikuti pengenalan dan bimbingan karakter secara daring sebagai bagian dari pengenalan lingkungan kampus dan pembentukan karakter mahasiswa. Yang ketiga, berisi fakta-fakta yang mempengaruhi, yaitu pertama, mahasiswa baru wajib mengikuti kegiatan PKKMB sesuai ketentuan universitas. Yang kedua, mahasiswa baru dianjurkan mengikuti kegiatan massa bimbingan Magnet FE untuk pembentukan karakter. Yang ketiga, seluruh kegiatan dilaksanakan secara daring atau online. Dan yang terakhir, mahasiswa baru yang tidak mengikuti kegiatan tersebut harus melaksanakannya pada tahun berikutnya. Yang keempat, ada analisis. Kegiatan PKKMB dan Magnet FE memiliki peranan penting dalam memberikan bekal awal kepada mahasiswa baru mengenai wawasan kehidupan kampus, tata tertib akademik, serta pembentukan karakter mahasiswa yang berintegritas. Selain itu, kegiatan ini juga berfungsi untuk meningkatkan keterampilan sosial atau soft skills dan menumbuhkan sikap mandiri pada mahasiswa. Yang kelima, ada kesimpulan, yang mana kegiatan PKKMB dan Magnet FE wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baru Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Yang keenam, ada saran, salah satunya yaitu monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tujuan dapat tercapai secara optimal. Mengapa disposisi dan telan staf penting agar bawahan berperan aktif, kritis, dan tidak hanya menjadi pelaksana? Karena melalui telan staf, bawahan dilatih untuk menganalisis isi surat dan dokumen, menimbang berbagai sudut pandang, serta memberikan rekomendasi yang logis dan solutif kepada pimpinan. Proses ini menumbuhkan pola pikir kritis dan membiasakan bawahan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, bukan hanya sekedar menunggu instruksi. Selain itu, disposisi yang jelas dari pimpinan akan menjadi panduan sekaligus kesempatan bagi staf untuk mengembangkan inisiatif dan menunjukkan kualitas berpikirnya. Sekian pembahasan saya tentang disposisi dan telaan staf. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sekian dan terima kasih.